Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iis. Kali ini kita akan coba membahas atau menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat dengan OOP, di mana tujuan dari OOP ini adalah mengkategorikan script yang kita miliki. Oke, dapat dilihat pada slide. Pengkategorian itu memiliki strukturnya. Jadi kalau di OOP itu struktur terluarnya kita sebut dengan package. Oke. Di dalam package itu terdapat lagi yang namanya kelas. Dalam package terdapat kelas, kemudian di dalam kelas itu terdapat atribut atau metode. Oke. Jadi satu package bisa memiliki satu atau banyak kelas. Satu kelas bisa memiliki satu atau banyak metodenya. Di video sebelumnya itu kita sudah mengenalkan beberapa kelas yang biasa digunakan pada tahap awal seseorang mempelajari coding atau mempelajari bahasa pemrograman. Sebagai contoh, kemarin kita sudah menggunakan tipe data yang namanya string. Oke, string adalah sebuah kelas. Yang kelas ini sebenarnya berada pada package yang namanya JavaLang. Jadi kalau saya urutkan dari kategori terluar, ada sebuah package dengan nama JavaLang. Di dalam JavaLang itu ada sebuah kelas, sebuah kelas yang bernama string. Oke, walaupun sebenarnya di JavaLang itu bukan hanya kelas string. Ini sebagai contoh saja saya ambil adalah string. Oke, ada juga kelas yang namanya integer, ada juga yang namanya double, boolean, dan lain-lain. Itu disebut dengan tipe data kalau di bahasa pemrograman. Tapi kalau di khususnya Java itu disebut dengan kelas juga. Oke, jadi segala sesuatu itu adalah sebuah kelas. Nah, setelah masuk ke lapis kedua, lapis pertama tadi adalah package, lapis kedua adalah kelasnya, maka kita masuk lagi ke lapis ketiga. Lapis ketiga ini terdiri ada dua, atribut dan metode. Apa itu atribut dan metode? Nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaannya. Oke, dalam hal ini kita sudah menggunakan metode. Jadi string itu memiliki beberapa metode yang salah duanya adalah equals, ignore case, dan char add, di mana metode itu memiliki fungsi masing-masing. Contoh misalkan equals, ignore case itu bertujuan untuk mengecek apakah nilai yang tersimpan pada string itu sesuai dengan nilai yang kita input pada parameter. Kemudian juga metode char add. Metode char add ini digunakan untuk mengambil satu huruf dari rangkaian string yang huruf-huruf tadi diidentifikasi menggunakan indeks. Jadi kalau saya mau kita punya nama misalkan Budi, BUDI, maka kita bisa mengambil huruf U-nya dengan menggunakan char add dan mengisi parameter 1 karena U berada di indeks ke-1-nya. Oke, string sudah, kemudian kita juga sudah membuat sebuah atau menggunakan kelas yang namanya scanner, di mana kelas ini digunakan untuk menangkap nilai yang diberikan oleh si user. Kenapa ini dibutuhkan? Agar program kita itu lebih dinamis atau fleksibel. Scanner itu adalah kelas yang berada di package Java Util. Jadi dalam Java Util itu ada kelas yang namanya scanner. Yang scanner ini memiliki metode.
Jadi kalau kemarin dicontohkan adalah 3 metode ini, next line, next int. Masing-masing metode mempunyai fungsinya. Jadi kalau next line itu bisa menangkap sebuah kalimat, next bisa menangkap sebuah kata, string khususnya, next int bisa menangkap atau menerima nilai dari user berupa integer. Oke, kemudian selain scanner, package Java Util juga ada kelas yang namanya release. Jadi release juga berada di package yang namanya Java Util. Release sudah kita bahas pada video sebelumnya, bertujuan untuk menyimpan nilai berupa array. Nilai berupa array, yang nilai tersebut diidentitaskan atau diberi identitas berupa indeks yang bertipe integer. Di release juga ada beberapa metode yang sudah kita gunakan, yaitu add, get size. Add digunakan untuk memasukkan nilai, get untuk mendapatkan nilainya, kemudian size adalah untuk mendapatkan panjang dari array-nya. Oke. Berikutnya adalah hashmap. Hashmap juga berada di Java Util. Jadi si hashmap ini kalau tadi release itu menggunakan key-nya adalah berupa indeks atau berupa integer, sementara hashmap itu key-nya bisa beragam. Jadi sesuai kebutuhan. Bisa string, bisa integer atau apapun itu. Di dalam hashmap itu terdapat juga tiga metode. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, namun 3 metode ini yang sudah kita gunakan di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silakan dicari di channel saya. Kemudian tiga metode ini sama seperti halnya metode lain di atas, maka put, get, size juga ada tujuannya. Put digunakan untuk memberikan nilai, get untuk mendapatkan nilainya, kemudian size digunakan untuk menghitung atau menjumlahkan panjang dari array-nya. Oke, itu kurang lebih penjelasan struktur dari pemrograman berorientasi objek. Jadi saya simpulkan sementara adalah ada package, ada kelas, kemudian ada atribut. Oke, satu package bisa diisi dengan berbagai kelas, satu kelas bisa diisi dengan berbagai metode atau atribut. Oke, untuk lebih paham dan kita coba praktekkan, saya ingin membuat strukturnya seperti ini. Ada package yang namanya kampus, ada kelas yang namanya mahasiswa, dan ada metode yang namanya getNPM. Ingat seperti yang saya bilang, setiap metode pasti ada tujuannya. GetNPM yang ingin kita buat ini adalah metode atau fungsi yang akan menampilkan nilai dari nomor pokok mahasiswanya. Oke, kita coba praktekkan bentuk dari skripnya. Baik, kita sudah membuka editornya, dalam hal ini NetBeans. Maka tadi kita sudah menargetkan bahwa package-nya adalah kampus, kemudian kelasnya adalah mahasiswa, dan metodenya adalah getNPM. Maka saya akan buat di project kita ini sebuah package dulu. Ingat, kita mulai dari luar dulu package-nya. Caranya adalah klik kanan di source package ini, klik kanan, kemudian pilih new Java package. Oke, kemudian kita isikan nama yang kita inginkan sebagai nama package tadi, dalam hal ini kampus. Biasa ditulis dengan huruf kecil, kampus, kemudian finish. Maka kita akan lihat sebuah folder tepatnya dengan nama kampus. Oke, package selesai. Kita coba buat ke kelasnya dengan cara klik kanan di package-nya. Jadi jangan salah menempatkan kelasnya, karena tadi targetnya kelasnya ada di kampus, maka saya masukkan di kampus ini. New Java class. Oke, maka kita isi nama kelas yang kita inginkan di kolom class name.
mahasiswa. Oke, mahasiswa, finish. Oke, ini adalah struktur sederhananya. Jadi kita bisa lihat di baris ke-6-nya, itu ada package kampus. Berarti kelas ini, kemudian di baris 12-nya ini ada public kelas mahasiswa. Oke, berarti itu menandakan bahwa kelas mahasiswa ini ada di package-nya kampus. Oke, package selesai, kelas selesai. Berikutnya kita coba akan membuat metodenya. Metodenya tadi berupa get npm, di mana bertujuan untuk menampilkan atau mendapatkan nilai dari nomor pokok mahasiswanya. Oke, kita coba buat di sini public. Oke, nomor pokok itu kita buat atau kita tentukan saja menggunakan string, ya. String, kita coba public string get npm kurung kurawal. Nah. Oke, metode itu ada dua jenis atau dua tipe. Yang pertama adalah metode return, yang kedua adalah metode void. Apa bedanya? Kalau metode return itu adalah metode yang memiliki nilai atau yang mengembalikan nilai. Sementara yang kedua adalah metode void, metode yang bersifat hanya berupa proses saja, tanpa menghasilkan nilai atau tanpa mengembalikan nilai. Nah, untuk metode get npm yang kita punya ini, kita menggunakan tipe yang pertama tadi, yaitu metode return. Oke, atau metode yang mengembalikan nilai. Dimana cirinya adalah di baris 13 ini, public string, itu berarti menandakan bahwa tipe data akhirnya adalah berupa string, kemudian kita sebutkan npm-nya, get npm, atau kita sebutkan nama metodenya get npm. Kita buat sederhana saja dulu, return, kemudian saya masukkan nilai di situ. 2024 Nah, beres. Jadi begitu metode dasar dari struktur OOP. Jadi saya review sedikit. Package-nya sudah ada di baris ke-6, Kemudian kelasnya sudah ada di baris ke-12, kelas mahasiswa. Kemudian nama metodenya sudah ada di baris ke-13. Ini baru proses membuat kelasnya. Berikutnya adalah kita gunakan kelas ini dengan cara menjadikannya objek. Oke. Saya contohkan seperti ini. Mahasiswanya saya geser dulu ke kanan biar lebih terlihat semua. Oke. Kita punya nilai pada baris 14 2024 Oke. Yang nilai ini akan kita tampilkan di main. Oke. Dengan cara jadikan si mahasiswa tadi objek mahasiswa. Oke, kemudian kita lihat warningnya diklik. Dia minta masukkan atau tambahkan package-nya karena si kelas ini berbeda package dengan mahasiswa. Yang satu package-nya ada kampus, yang satu lagi package-nya adalah kelas. Oke, maka di sini kita harus tambahkan nama package-nya dari mahasiswa tersebut. Di baris 8 sudah otomatis import kampus.mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Nama kelas, kemudian nama objek. Saya buatkan di sini, mahasiswa, new mahasiswa. Oke. Objek sudah terbentuk. Jadi strukturnya adalah nama kelas, nama objek, sama dengan new konstruktornya. Oke, apa itu konstruktor? Di video berikutnya akan dijelaskan. Setelah objek terbentuk, maka metodenya
bisa kita gunakan. Karena metodenya tadi berupa metode return, artinya sudah ada nilainya, kita tinggal tampilkan menggunakan show. Mahasiswa dot get npm. Maka sudah tertera di situ metodenya adalah get npm dengan returnnya memiliki tipe data string. Oke, selesai. Kemudian kita coba running. Dah, beres. Muncullah nilai dari metode get npm tadi. Baik, dari contoh yang sudah kita praktekkan tadi, maka dapat disimpulkan object oriented programming itu strukturnya terdiri dari package, class, dan atribut atau metode. Oke, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.